Rambut adalah mahkota. Kata-kata tersebut menunjukkan betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan dan penampilan rambut. Karena rambut sangat berpengaruh kepada penampilan seseorang, maka tidak sedikit manusia yang rela mengeluarkan biaya jutaan rupiah untuk tetap menjaga rambutnya agar tetap sehat dan lebat. Para pria rela mengantri di barbershop untuk mendapatkan hasil cukuran yang maksimal agar tampilan rambut mereka tetap terjaga dan bisa lebih percaya diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan manusia untuk memuliakan rambut mereka. Beliau bersabda, barang siapa yang memiliki rambut, hendaklah ia memuliakannya. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu bagaimana jika rambut sudah mulai rontok, menipis, kemudian botak? Tentu hal tersebut bisa saja mengurangi atau menurunkan rasa percaya diri bagi siapapun yang mengalaminya. Namun di zaman yang super canggih seperti saat ini, tentunya banyak upaya yang bisa ditempuh untuk mengembalikan atau menumbuhkan kembali rambut yang sudah mulai menipis atau bahkan sudah mulai botak mengkilap. Selain bisa mencoba produk penumbuh rambut yang memang sudah dianggap terbukti manjur, tentunya ada upaya lain yang bisa ditempuh untuk menumbuhkan kembali rambut yang sudah mulai botak tersebut. Upaya yang bisa ditempuh ini adalah transplantasi rambut, cangkok rambut, atau tanam rambut. Upaya tanam rambut seperti ini sudah pernah dilakukan oleh artis musik Anang Hermansyah dan juga Kevin Aprilio. Mereka melakukan tanam rambut tersebut di negara Turki. Cara kerja atau proses tanam rambut seperti ini adalah di mana dokter bedah akan mengambil sebagian kulit atau folikel rambut pasien itu sendiri, lalu kemudian dipindahkan ke bagian kepala yang sudah mulai botak atau ke tempat yang membutuhkan. Jadi misalkan rambut pasien yang bagian tengah sudah mulai botak dan rambut bagian samping atau belakang masih lebat, maka rambut yang masih lebat tersebut akan diambil sebagian lalu dipindahkan ke bagian kepala yang membutuhkan. Efek samping yang bisa dirasakan pasien dari tanam rambut seperti ini adalah yang pertama, mati rasa. Mati rasa karena pasien akan dibius di bagian kepala untuk melakukan proses operasi atau pemindahan kulit folikel rambut ke bagian kepala yang membutuhkan. Mati rasa tersebut bisa dirasakan berbeda-beda setiap orang. Ada yang mati rasa hanya 3 hari, bahkan ada juga yang sampai 1 minggu. Selain mati rasa, efek samping kedua yang bisa dirasakan pasien tanam rambut adalah pembengkakan di bagian kulit kepala. Pembengkakan kulit kepala ini bisa muncul 2 atau 3 hari pasca operasi dilakukan. Biasanya pembengkakan tersebut akan hilang setelah 1 minggu. Selain pembengkakan, pasien tanam rambut juga akan merasakan gatal-gatal di kulit kepala. Gatal-gatal tersebut biasanya akan hilang setelah 14 hari kemudian. Namun rasa gatal itu bisa kembali muncul 1 bulan kemudian, di saat rambut sudah mulai tumbuh. Selain mati rasa, pembengkakan, dan gatal yang akan dirasakan oleh pasien tanam rambut, pasien juga akan merasakan munculnya kerak atau koreng di bagian kulit di mana rambut baru itu ditanam. Kerak tersebut akan hilang 1 atau sampai 2 minggu setelah operasi. Setelah operasi, pasien tidak boleh menggosok rambut dengan handuk ataupun menggaruk kulit kepala. Kesabaran dari pasien sangat penting selama proses penyembuhan, karena proses yang terburu-buru dapat mengakibatkan komplikasi atau kerusakan kulit kepala. Selain itu, pasien juga akan mengalami kerontokan rambut setelah operasi. Beberapa helai rambut yang ditanam mungkin akan rontok bersamaan dengan kerak atau koreng. Namun, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan, karena itu merupakan bagian dari siklus pertumbuhan rambut alami. Rambut tanam ini sifatnya permanen. Dia akan tumbuh seperti rambut pada umumnya dan juga bisa rontok jika tidak dilakukan perawatan. Tanam rambut di dalam Islam hukumnya diperbolehkan jika memang niatnya untuk mengatasi kekurangan ataupun cacat supaya bisa tampil maksimal di depan istri maupun depan suami. Dan rambut yang ditanam adalah rambut milik sendiri yang diambil dari bagian kepala belakang ataupun kepala samping. Lalu kemudian rambut tersebut dipindah ke tempat yang sudah pernah ada rambut sebelumnya. Bukan menanam rambut di tempat yang memang tidak pernah ada rambut sebelumnya. Mencangkok, menanam rambut. Maka menanam rambut adalah diperkenankan, ada catatannya tentunya. Yang
sesuatu yang semula sudah ada. Mengembalikan semula sudah ada di wilayah yang dulu memang ada rambutnya. Jadi sesuai dengan batasan-batasannya. Tentunya bersama berjalannya waktu dimakan waktu. Rambutnya dimakan waktu. Sehingga banyak rontok, sehingga botak. Lalu ingin dikembalikan. Pertama adalah di tempat yang memang dulu ada rambutnya, jadi ingin dikembalikan. Dan ini bukan digolong sebagai merubah ciptaan Allah, karena pada dasarnya dulu ada, kemudian menjadi hilang. Ada menjadi hilang. Yang kedua adalah tentu dari rambutnya sendiri yang dipindah. Dan itu dikatakan para ulama seperti orang cacat mukanya kena bakar hitam, atau di bagian tertentu yang terlihat. Sehingga ini harus ditutup dengan kulit, diambilkan dari kulit yang lainnya. Maka ada dua catatan ini menjadi diperkenankan. Pertama adalah untuk membenahi aibnya, cacatnya tadi, atau kekurangannya adalah, ya ini kekurangannya karena memang pada dasarnya dia ada rambutnya kemudian hilang. Yang kedua adalah dengan rambutnya sendiri, ya, rambutnya sendiri dipindah dari tempat yang di belakang atau di mana dipindahkan ke tempat tersebut, maka yang demikian itu adalah diperkenankan. Ingin berdandan boleh, apalagi seorang perempuan dan sebagainya ingin tampak cantik di depan sang suami. Tapi untuk yang nggak boleh adalah rambut itu al-wasilah, itu adalah nyambung rambut dengan rambut palsu. Al-mustausilah, al-wasimah, al-mustausimah ada dalam riwayat hadis tuh bikin tato rambut tambahan. Kalau ini bukan, dari rambutnya dipindah ke tempat untuk menghilangkan apakah tidak baikannya yang semula baik menjadi tidak baik. Seperti itu. Biaya tanam rambut di Indonesia ini harganya bervariasi, dimulai dari harga 25 juta sampai 100 juta, tergantung seberapa luas kebotakan pasien tersebut, dan juga beda tempat tentunya harganya pun berbeda.